Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita memahami expected return dan covariance, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mempelajari pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, dan khusus pertemuan ini untuk kondisi pasti. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutinya. Secara umum informasi yang masuk itu kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Pembahasan yang pertama, analisis kebutuhan dalam kondisi pasti. Pengambil keputusan memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Artinya, tidak ada keraguan atau risiko tinggi terhadap hasil dari setiap alternatif keputusan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan tahu dengan pasti jumlah bahan baku, biaya produksi, serta permintaan pasar, maka keputusan mengenai jumlah produksi dapat dihitung secara akurat. Dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah 1. Berlangsung tanpa ada banyak alternatif. 2. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu 1. Linear programming, yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas agar hasilnya maksimal. 2. PERT dan CPM, yang digunakan untuk mengatur jadwal kegiatan dalam proyek agar selesai tepat waktu dan efisien. Teknik yang pertama, yaitu teknik linear programming, merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik mendasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Ciri khusus penggunaan teknik ini adalah 1. Maksimalisasi memaksimalkan efektivitas promosi dan lain sebagainya yang bersifat perolehan manfaat, seperti laba, pendapatan, atau efektivitas promosi. 2. Minimalisasi dapat berupa meminimalkan biaya atau hal-hal yang bersifat pengorbanan, seperti biaya produksi, waktu kerja, atau pemborosan sumber daya. Linear programming terdiri dari atas dua unsur penting. Pertama, fungsi objektif, tujuan utama yang ingin dicapai. Misalnya, memaksimalkan laba. Kedua, fungsi pembatas constraints yaitu batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti kapasitas bahan baku, tenaga kerja, atau permintaan pasar. Kedua fungsi ini bersifat linear, artinya hubungan antara variabel-variabelnya berupa garis lurus, tidak mengandung pangkat atau bentuk non-linear. Proses pembuatan model linear programming. 1. Mendefinisikan masalah. Definisi masalah harus jelas dan menggambarkan masalah yang dihadapi. 2. Memformulasikan model. Mengkonversi masalah dalam model gambaran abstrak melalui 3 komponen. Variabel keputusan, tujuan, kendala. 3. Mengukur kualitas. Apakah model digambarkan dengan tepat? Diperlukan pengumpulan data dan pengetesan terhadap model. 4. Implementasi keputusan. Terdiri dari menerima model, mempergunakan model dan mengambil keputusan. Contoh soal penerapan linear programming. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasusnya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, F dan G. Barang F memerlukan bahan mentah 1 unit, dan barang G memerlukan bahan mentah 2 unit, di mana kapasitas sumber daya bahan mentah kedua barang tersebut adalah 10 unit. Lalu barang F memerlukan buruh 6 orang, dan barang G memerlukan buruh 6 orang juga, di mana kapasitas sumber daya buruh kedua barang tersebut adalah 36 orang. Di samping itu, permintaan barang F tidak akan melebihi 4 unit. Dari sisi laba,
barang F menghasilkan laba 4.000 per unit, dan barang G menghasilkan laba 5.000 per unit. Tentukan jumlah barang F dan G yang dihasilkan sehingga memberikan laba maksimum bagi perusahaan. Model program linear, berdasarkan soal di atas. Sajikan dulu dalam notasi model program linear. 1. Fungsi tujuan. Memaksimumkan laba. Di mana laba sudah diketahui laba per unit. Barang F menghasilkan laba 4.000 per unit. Dan barang G menghasilkan laba 5.000 per unit. Sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4.000 X1 ditambah 5.000 X2. 2. Fungsi pembatas. Hal ini dilihat dari masing-masing sumber daya. Pertama, sumber daya bahan mentah, di mana soal menyebutkan, barang F memerlukan bahan mentah 1 unit, dan barang G memerlukan bahan mentah 2 unit, di mana kapasitas sumber daya bahan mentah kedua barang tersebut adalah 10 unit. Sehingga fungsi pembatasnya adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 10. Kedua, sumber daya buruh, di mana soal menyebutkan bahwa, barang F memerlukan buruh 6 orang, dan barang G memerlukan buruh 6 orang juga, di mana kapasitas sumber daya buruh kedua barang tersebut adalah 36 orang. Sehingga fungsi pembatasnya adalah 6X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 36. Ketiga, permintaan barang, di mana soal menyebutkan, permintaan barang F tidak akan melebihi 4 unit. Sehingga fungsi pembatasnya, X1 kurang dari sama dengan 4. Di lain sisi, jumlah barang pasti tidak akan mungkin bilangan negatif, sehingga fungsi pembatasnya X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0. Jawaban soal penerapan linear programming. Tahap pertama, gambarkan fungsi pembatas. Untuk fungsi pembatas yang pertama, yakni X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 10. Jika X1 bernilai 0, maka 2 kali X2 sama dengan 10. Sehingga X2 bernilai 5. Sebaliknya, jika X2 bernilai 0, maka X1 sama dengan 10. Dengan demikian, garis ini melalui titik 0,5 dan titik 10,0. Dan daerah yang memenuhi fungsi ini adalah daerah di bawah garis X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 10. Untuk fungsi pembatas yang kedua, 6 kali X1 ditambah 6 kali X2 sama dengan 36. Jika X1 bernilai 0, maka X2 sama dengan 6. Jika X2 bernilai 0, maka X1 sama dengan 6. Maka garis ini melalui titik 0,6 dan 6,0. Dan daerah yang memenuhi fungsi ini adalah daerah di bawah garis 6X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 36. Untuk fungsi pembatas yang ketiga, X1 kurang dari sama dengan 4. Ini berarti sebuah garis vertikal yang memotong sumbu X1 di titik 4. Dan daerah yang memenuhi fungsi ini adalah daerah di sebelah kiri garis X1 kurang dari sama dengan 4. Tahap kedua, memaksimalkan Z, di mana fungsi Z sama dengan 4000 X1 ditambah 5000 X2. Caranya, gambarkan dan gabungkan dulu semua fungsi pembatas dalam satu gambar. Setelah ketiga garis ini kita gambar, maka akan terbentuk daerah perpotongan yang disebut visible region atau daerah layak. Daerah layak ini menunjukkan semua kombinasi nilai X1 dan X2 yang masih memenuhi seluruh batasan yang sudah ditetapkan. Nah, perlu diingat bahwa titik optimum dari suatu persoalan linear programming selalu berada pada salah satu titik sudut atau perpotongan di daerah layak tersebut. Karena itu, kita perlu mencari titik-titik potong antar garis pembatas tersebut. Mari kita cari satu per satu. Pertama, titik O, dapat langsung diketahui dari gambar, di mana titik O adalah 0,0. Kedua, titik A, dapat langsung diketahui dari gambar, di mana titik A adalah 0,5. Ketiga, titik D, dapat langsung diketahui dari gambar, di mana titik D adalah 4,0. Nah lalu bagaimana dengan dua titik lainnya, yaitu titik B dan D? Ini bisa dihitung dari perpotongan garis, dan akan kita bahas selanjutnya. Titik B, bagaimana mengetahui titik B? Titik ini merupakan perpotongan antara dua garis, yaitu garis X1 ditambah 2 kali X2 sama dengan 10, dan garis 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Dari persamaan pertama,
X1 ditambah 2 kali X2 sama dengan 10. Artinya X1 sama dengan 10 dikurangi 2X2. Lalu substitusikan ke persamaan kedua, yakni 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Artinya, titik B adalah titik 2,4. Selanjutnya, titik C. Bagaimana mengetahui titik C? Titik ini merupakan perpotongan antara dua garis. Garis 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Dan garis X1 sama dengan 4. Kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Dengan memasukkan X1 sama dengan 4 ke dalam persamaan 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Sehingga diperoleh X2 sama dengan 2. Artinya, titik C adalah titik 4,2. Sekarang, semua titik sudah teridentifikasi. Selanjutnya kembali ke tujuan awal, yakni memaksimalkan Z, di mana fungsi Z sama dengan 4000X1 ditambah 5000X2. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan masing-masing nilai X1 dan X2 dari setiap titik ke dalam fungsi Z atau 4000X1 ditambah 5000X2. Sehingga diperoleh titik O, di mana ZO sama dengan 0. Titik A, di mana ZA sama dengan 25.000. Titik B, di mana ZB sama dengan 28.000. Titik C, di mana ZC sama dengan 26.000. Serta titik D, di mana ZD sama dengan 16.000. Sehingga, Z paling maksimal adalah ZB, atau Z pada titik B. Yang artinya laba paling maksimal adalah ketika memproduksi barang F sama dengan 2 unit dan barang G sama dengan 4 unit, dengan laba maksimal sebesar 28.000. Teknik yang kedua dalam pengambilan keputusan kondisi pasti, yaitu PERT CPM. PERT dan CPM adalah analisis jaringan kerja secara critical path method CPM dan Project Evaluation and Review teknik PERT. PERT dan CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti A. Riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya. B. Konstruksi pabrik, bangunan, jalan dan sebagainya. C. Perawatan alat-alat yang besar dan kompleks. D. Desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik, komputer, akuntansi DCB. PERT dan CPM adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan program Evaluation Review Teknik sedangkan CPM merupakan kepanjangan dari Critical Path Method. Jaringan CPM PERT menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Pada jaringan PERT CPM, titik menunjukkan kegiatan. Contoh soal PERT CPM. Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan yakni membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemerikasaan dan pengujian. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Kode uraian kegiatan pendahulu langsung jumlah hari. Kegiatan A, yaitu membangun komponen internal, tanpa kegiatan pendahulu langsung, dilaksanakan dengan durasi 5 hari. Kegiatan B, yaitu memodifikasi atap dan lantai, tanpa kegiatan pendahulu langsung, dilaksanakan dengan durasi 4 hari. Kegiatan C, yaitu membangun tumpukan, dengan kegiatan pendahulu langsung A, dilaksanakan dengan durasi 8 hari. Kegiatan D, yaitu menuangkan beton dan memasang rangka, dengan kegiatan pendahulu langsung A dan B, dilaksanakan dengan durasi 6 hari. Kegiatan E, yaitu membangun pembakar temperatur tinggi, dengan kegiatan pendahulu langsung C, dilaksanakan dengan durasi 5 hari. Kegiatan F, yaitu memasang sistem kendali polusi, dengan kegiatan pendahulu langsung C, dilaksanakan dengan durasi 7 hari. Kegiatan G, yaitu membangun alat pencegah polusi udara, dengan kegiatan pendahulu langsung D dan E, dilaksanakan dengan durasi 3 hari. Dan kegiatan H, yaitu pemeriksaan dan pengujian,
dengan kegiatan pendahulu langsung F dan G, dilaksanakan dengan durasi 2 hari. Pertanyaannya, buatlah jaringan kerja proyek network diagram, dan tentukan jalur kritis critical path, serta waktu total penyelesaian proyek. Jawabannya, langkah 1. Berdasarkan soal, interpretasikan semua kegiatan dalam satu gambar, mulai dari start, kemudian kegiatan A dan kegiatan B di awal, karena tidak ada kegiatan pendahulu langsung. Lanjutkan ke kegiatan C, yang digambar setelah kegiatan A berlangsung, lalu kegiatan D yang digambar setelah kegiatan A dan B. Langkah 2. Daftar semua jalur dari start ke H, berdasarkan diagram. Alternatif jalurnya adalah 1. Start, A, C, F, H. 2. Start, A, C, E, G, H. 3. Start, B, D, G, H. Langkah 3. Hitung total durasi masing-masing jalur. Jalur 1 sama dengan A5 plus C, 8 plus F7 plus H, 2 sama dengan 22 hari. Jalur 2 sama dengan A5 plus C, 8 plus E, 5 plus G, 3 plus H, 2 sama dengan 23 hari. Jalur 3 sama dengan B4 plus D, 6 plus G, 3 plus H, 2 sama dengan 15 hari. Langkah 4. Tentukan jalur kritis. Caranya adalah cukup kita lihat jalur mana dari awal sampai akhir proyek yang memerlukan waktu paling lama. Proyek tidak akan bisa selesai sebelum semua kegiatan di jalur itu selesai. Dalam contoh ini, jalur A, C, E, G, H memerlukan waktu 23 hari. Karena ini yang paling lama, maka jalur A, C, E, G, H adalah jalur kritis proyek. Dan waktu total penyelesaian proyek adalah 23 hari. Demikian pembahasan pada materi pengembangan ide dan pemikiran desain bisnis. Semoga materi kali ini wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.